zikirnya tidak berdampak, ibadahnya tidak berdampak, bahkan bertorikotnya tidak berdampak karena tidak memahami hakikatnya secara syariat dan hakikatnya. Allah sudah ingatkan, wa ikulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha raghadatu. Dan Allah melarang wala taqrabu hadhihi sajarah khuldi, dan jangan kamu mendekati pohon khuldi. Tapi seluruh tubuh manusia itu selalu, si Adam itu yang selalu nafsu itu yang dicari adalah selalu yang di luar diri, mencari ilmu di luar diri, mencari kebahagiaan pada luar diri, mencari Allah keluar dari diri, memahami neraka keluar dari diri, memahami sirat keluar dari diri, memahami segalanya keluar dari diri. Sampai nanti baginda Nabi mengajarkan kepada kita, man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapapun yang mencari surga keluar diri nggak ketemu. Siapapun manusia memahami sirat, barjah, Adam, kemudian Imam Mahdi, Isa lahir, ya pasti nggak paham. Akhirnya muncullah orang sekarang masih nanya-nanya kapan Imam Mahdi lahir. Inilah karena bodoh. Dia pikir Imam Mahdi itu ada di luar diri. Akhirnya dia juga mencari-cari kapan Nabi Isa akan turun. Inilah akibat semuanya berajarnya cari di luar diri tadi. Padahal apa yang tidak ada pada diri dari semua, ya. Maka marilah bagi orang-orang yang merindukan pulang pada Allah. Tadi abagian astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ayo tubuh taubatan, pulang kepada Allah dari sekarang. Jangan merasa ngaku-ngaku punya hidup, ngaku punya jasad, ngaku punya wujud, ngaku punya penglihatan. Setiap apapun yang kita mengaku milik kita akan makin banyaklah ketidakbahagiaan karena mulai takut kehilangan. Nah itulah. Jadi intinya manusia tidak bahagia di dunia ini karena manusia jasad. Nah tadi kalaupun sholat pasti cari pahala. Kalaupun ibadah cari surga, jauh dari neraka. Cari dunia, terus begitu. Padahal selama kau pandang segala sesuatu itu adalah bukan Allah, tidak dikembalikan kepada pemiliknya, la yamliku li nafsihi, tidak ada yang memiliki, adalah jiwa ini, kembalikan. Maka Abah sudah ajarkan, la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun la muridun la mutakallimun la mawjudun bihaqi ilallah. Nah kalau mau pulang kembalikan. Kapan? Dari sekarang. Kenapa dari sekarang? Karena kalau seandainya nunggu mati telat. Tadi nunggu mati telat, maka orang mati tidak bertemu dengan Allah dan Rasulullah di dunia ini, maka dia dibangkitkan lebih buta. Maka kata Allah, man kana fi hadil a'man fa huwa fil akhirati a'man wa dhallus sabila. Siapa yang tidak liko mengenali Allah dan Rasulullah pada dirinya tadi semua, maka sesungguhnya dia akan dibangkitkan, tidak akan pernah pada Allah dan Rasul, bahkan wa dhallus sabila, bahkan dia lebih sesat, bahkan dia lebih gelap, dia lebih mati,
dia lebih sengsara daripada kehidupan yang sebelumnya. Nah inilah kenapa kita seharusnya di dalam alam ini adalah untuk bahagia. Dan Allah menghendaki kita bahagia dari awal penciptaan sampai kisahkan Nabi Musa mana wasalwa, itu Allah bicara adas, bawang putih, bawang merah, tadi semua nikmat mana, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban, tadi semua aku segala nikmatul ijad penciptaan tubuh dan segala apa kesempurnaan kenikmatan Nabi. Nah, cuma manusia mana Allah larang wala taqraba hadhihi syajarah, malah sekarang mendekati huldi manusia itu. Tadi pada saat dia kehilangan takutan, kehilangan tadi seperti Adam, kisah syariatnya takut kehilangan Hawa, takut kehilangan surga. Itulah pada saat rasa memiliki, maka dikisahkan di situ iblis datang berbisik iwaswisu fi sudurin nas. Tadi kata iblis, Adam, kalau kamu nggak makan buah huldi, kamu bakal diusir dari sorga. Kan itu kebalikan. Maka pikiran kita hari ini yang muncul dari pikiran sebetulnya tadi selalu berpikir kebalikan. Karena memang hawa nafsu kita itu selalu berpikir kebalikan. Itulah nafsu amarah. Inna nafsa la amaratun bisu. Nafsu itu, si amarah itu selalu membawa kepada kebalikan. Sebagaimana iblis berkata pada Adam, kalau kamu nggak makan buah huldi itu, aku dengar kau akan diusir dari sorga. Nah itu bahasa syariat, maka harus pahami. Jangan hanya syariat tapi harus dengan hakikat tadi. Malah sebaliknya, malah dia Adam itu percaya tadi karena takut kehilangan. Nah itulah takut kehilangan, lupa pada Allah. Jadi istilahnya itu bukan salah makan buah huldi, lupa kepada Allah karena ada yang membisik seolah-olah ada yang lebih baik. Nah itulah hati-hati. Maka manusia di alam dunia ini menjadi manusia pikiran, rasa takut, rasa khawatir. Nah itulah sama kepada Adam. Hilanglah ketenangannya, hilanglah kedamaiannya, hilanglah keberkahannya, hilanglah tadi semua. Sholat jadi malah jadi beban, tarekat jadi beban, tadi semua akhirnya ibadahnya itu jadi siksaan, bukan malah kebahagiaan dari buah samroh daripada yang ditanamnya, malah menimbulkan kelelahan tadi semua ya karena tidak mengerti hakikatnya dari awal. Maka dalam ayat ini Allah menyuruh kita kembali sebetulnya. Ilaihi marji'ukum jami'an. Hanya kepada Allah lah semuanya harus dikembalikan. Maka kata Allah, wa'dallahi haqqa, dari semua. Ya. Dan sesungguhnya dialah yang memulai perciptaan makhluk. Kemudian adalah dengan apa? Semuanya adalah janji Allah yang benar dan pasti, ya. Tadi wa'dallahi haqqo dari semua, ya. Innahu yabda'ul khalqa. Sesungguhnya Allah itu menciptakan awalnya. Tetapi di sini Abah jelaskan ayat ini suka Abah pakai menjelaskan manusia itu lahir lagi. Itulah karena Allah di sini pun sudah mengatakan karena semuanya harus balik pada Allah. Kenyataannya begitu ruh keluar dari jasad, si jiwa keluar dari jasad, karena jiwa itu adalah membawa kemelekatan, rasa memiliki kepada yang bukan selain Allah. Itulah yang menyebabkan si jiwa
harus menerima pembalasan. Tuh, jiwa itu ya, karena dia merasa memiliki. Maka tadi Allah sudah ingatkan pada si jiwa, wa nafsi wa man sawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka si jiwa itu selalu dua potensi, ke kiri dan ke kanan. Qad aflaha man zakkaha. Nah, sudah pasti yang beruntung yang mentauhidkannya, wahada yuwahidu tauhidan, mengembalikan. Sebenar-benarnya hidup milik Allah, sebenar-benarnya kita semua milik Allah. Ini kalau seandainya si jiwa sadar tadi semua, maka dikatakan innahu yabda'u. Nah, di sini juga menunjukkan yabda'u menggunakan hamzah itu adalah perlambang bahwa kita adalah copy paste. Summa yu'iduhu, dan kemudian diulang kembali tadi, menghidupkannya lagi, dilahirkan kembali. Kalau surat Al-Hajj ayat 5, punya ibu lagi, kembali lagi dari nutfah, nuqthah, alaqah, mudghah, kembali lagi ditiupkan tuh si jiwa itu, si ruh itu. Untuk apa? Mengulangi kehidupan ini supaya apa yang ditanam baiknya dulu dia akan panen, apa yang ditanam buruknya dulu juga akan panen. Maka kata Abah, kehidupan ini, kenapa manusia tidak bahagia? Karena kehidupan ini adalah surga dan neraka atau hari pembalasan dari kehidupan kita yang sebelumnya. Cuma manusia tidak sadar saja dari semua ya. Maka summa yu'iduhu, kenapa ada bahasa Idul Fitri, Id tadi ya, harusnya kita kembali kepada si ruh tadi, atau kepada si Adam, si jiwa yang tadi di surga pertama sudah percaya pada Allah, aku milik Allah tadi semua ya. Tetapi karena akhirnya di alam dunia malah kita ngikut jasad dari semua, takut miskin, takut penyakit, takut hidup, takut berumah tangga, udah berumah tangga takut urusan anak. Nah, itulah diri palsu yang membuat kita neraka dalam kehidupan ini. Maka Abah sudah ajarkan bagaimana melepaskan kemelekatan adalah dengan sibghatullah. Adalah tadi ayat Allah mengatakan tidak ada sibghah, tidak ada pelindung, tidak ada celupan, laburan kecuali laburan Allah. Jadi seolah-olah kita ini di alam dunia suruh kembali pada saat itu, atau bangun dari tidur pada saat kita hidup. Karena kata Nabi, an-nasu niyamun, manusia itu tidur, wa idza matu intabahu, ketika mati dia bangun. Tapi telat. Marilah kita bangun dalam hidup. Marilah kita hidup dalam sekarang dari semua. Maka itulah konsep mati sejroning urip, supaya urip sejroning mati. Itu tujuannya. Jadi apa sih mematikan itu disebut ada fana billah, ada baqo billah. Fana itu pada saat melepaskan pengakuan ego diri. Tapi yang disebut baqo tetap tuh bersama pada wujudnya Allah, hidupnya Allah, milik Allah. Maka di dunia ini kata Abah, lepaskan rasa memiliki. La yamliku li nafsihi. Pada saat kita sudah bisa melepaskan hidup, maka Abah selalu terus tiap hari adalah menyerahkan semua pada Allah, ingin kembali pada Allah, merindukan kematian yang hakiki. Itulah caranya tadi semua ya. Maka jangan merasa memiliki hidup karena takut kehilangan hidup. Jangan memiliki motor karena takut kehilangan motor. Jangan takut kehilangan apapun. Pada saat kita sudah tidak takut kehilangan apapun, maka kita tidak akan pernah takut kehilangan apapun.
Itulah rasa memilikilah yang menjadikan penyebabnya. Maka dalam hikam adalah hikmah yang 126. Syekh Athaillah mengingatkan kita tidak boleh mengakui milik kita, milik orang lain yang bukan milik kita. Kata Syekh Athaillah, apa yubihu, dan Allah juga melarang adalah kita mengakui yang bukan milik kita menjadi milik kita. Harusnya kembalikan, siap, semuanya hidup punyamu, wujud punyamu, melihat punyamu, segala punyamu. Aku tidak memiliki apa-apa, aku bukan siapa-siapa, awalnya juga aku tidak ada. Nah, itulah yang harus dibangun kesadarannya. Nah, inilah yang dikatakan tadi semua, ya. Maka itulah kenapa kita disebutkan ada id. Maka summa yu'iduhu, kemudian diulang liyazia. Kenapa sih diulang tadi? Karena si jiwa belum lulus jadi suami, belum lulus jadi istri, belum lulus, banyak noda catatan yang dicatat sendiri. Maka itulah surat Yasin mengingatkan, inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asaruhum. Allah itu wa naktubu sebagai katib saja, mencatat apa yang dilakukan si jiwa tadi semua. Rasa memiliki semakin besarlah penderitaannya. Pada saat tidak memiliki sesuatu apapun, maka hilanglah ketakutannya. Maka orang yang sudah melepaskan ketakutan, dia akan bahagia. Tadi apa yang dia takuti? Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim. Semuanya punya Allah, hidup punya Allah. Tadi semua, ya. Nah, inilah yang harus dipahami, ya. Liyadziyalladzina amanu wa amilus sholihat bil qist, adalah akan membalas kebaikan-kebaikan yang dilakukan. Menolong orang akan ditolong orang, menyakiti orang akan disakiti orang, menjelekkan orang akan menjelekkan orang, mengambil hak orang akan diambil hak. Dia mengambil janji di sini. Maka apa? Kehidupan dunia ini adalah hari pembalasan kepada si jiwa, baik maupun buruk, adalah dia harus menerima akibat dari apa yang ditanamkannya. Dan Abah sudah mengajarkan cara membersihkannya, supaya segala apa yang sudah tercatat di dalam buku itu bisa kita hapuskan. Maka itulah ada amalia syariat yang dilakukan pada nisfu Sya'ban. Biasakan oleh ulama kita membaca Yasin 3 kali. Doa Yasin pertama, doa Yasin yang kedua, doa Yasin yang ketiga, itu pun bagus. Artinya adalah, tapi harus ngerti hakikatnya. Sebenarnya kita sedang merubah nasib, sedang merubah kisah, menghapuskan catatan buruk, karma yang buruk tadi semua, karena dari rasa memiliki yang lalu tuh. Nah, itu yang harus kita, akhirnya manusia tidak bahagia di tempat ini, ya. Walladzina kafaru lahum syarabun min hamimin wa adzabun alim. Dan orang-orang yang nanam buruk dulu hari ini, dia dalam keadaan neraka, gelisah, takut, miskin, dan lain sebagainya, ya. Ini adalah kisah saja dari awal. Maka ditegaskan oleh Allah dalam surat Yunus ayat 30, hunalika di tempat itu, kata Allah, tablu, setiap manusia akan menerima pembalasan, kullu nafsin bima aslafat. Setiap jiwa akan menerima apa yang ditanamnya dulu. Makanya orang suka salah menerjemahkan tentang idza zulzilatil ardh itu kiamat kubro, bukan, itu kematian tadi, ya. Makanya di penghujung bahwa itu kematian, pamayyamal misqala dzarratin khairan yarah wa mayyamal misqala dzarratin syarran yarah. Sebiji jarah konyubit akan dicubit, akan senilai, kata Allah dalam surat Yunus 30,
hunalika, di tempat itu kamu akan mendapatkan tablu, balasan kullu nafsin bima aslafat, setiap jiwa apa yang dilakukannya dulu. Tuh. Maka yang bermasalah itu si jiwa tadi semua. Maka yang akan menerima siksa kubur itu si jiwa. Maka juga yang akan menerimakan surga juga si jiwa. Maka Allah ingatkan tadi semua, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib dari sebuah kaum, orang, jiwa, hatta kecuali si jiwa itulah yang merubah dirinya sendiri. Bagaimana merubah jiwa? Kembalikan dari rasa memiliki, fanakan dari rasa memiliki, hapuskan dari merasa memiliki tadi semua. Maka itulah yang harusnya kenapa semua ayat suruh taubat dari awal, ya, supaya si jiwa itu merdeka, ya. Maka dalam ayat yang lain Allah ingatkan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ayyatiyakumul adabu summa la tunsarun. Wa anibu, kembalilah, hayo balikan, kembalikan. Kalau kamu yang ada, aku tidak ada, bagaimana aku akan menyayangimu tadi. Maka tadi Abah pagi ajarkan tentang doa. Doa itu bukan adalah mengemis, tapi hadirkan dia. Tuh. Ya, da'ayadahu, hadirkan. Karena konsep ketuhanan itu Nabi isbat. Kamu wujud, aku ada. Karena Allah itu mukhalafatul lil hawadis, berseberangan dengan sifat makhluknya. Kalau kamu yang ada, aku yang ada. Kalau kamu yang hidup, aku yang mati. Itulah kenapa kita disuruh mati sejerone urip, supaya urip bersama hidupnya Allah, supaya wujud bersama wujudnya Allah. Berarti kalau begitu di dunia juga kita sudah liko dengan Allah, dan Allah sudah nyuruh kepada kita, paman kana yarju liqa rabbih, itu siapa man yang ingin bertemu dengan Allah, fal ya'mal amalan sholihan. Ada sekaul mengatakan amal soleh itu amal yang ikhlas, amal yang dilakukan oleh Allah tadi. Karena kalau saat amal dilakukan oleh tubuh, pasti bukan oleh Allah bahasanya. Si nafsu, maka ibadahnya nafsu, sholatnya nafsu, dzikirnya nafsu, thariqatnya nafsu. Cirinya adalah ibadahnya nafsu. Tadi adalah bukan Allah yang ditujunya, bukan ridho Allah yang ditujunya, karena dia merasa melakukannya. Maka itulah dibagi, ada istilah ikhlas, ada istilah mukhlis, ada istilah mukhlas. Mukhlis adalah orang yang sedang belajar ikhlas. Mukhlas adalah orang yang sudah benar-benar ikhlas. Orang ikhlas itu tidak akan lagi merasa sholat, tidak akan lagi merasa memiliki A, memiliki B, memiliki jiwanya, memiliki dirinya, apalagi anakku, rumahku, mobilku. Tuh. Tidak akan, karena dia sudah menyaksikan semuanya milik Allah. Tuh. Semuanya dikembalikan pada Allah. Semuanya ketitipan. Motor ketitipan, mobil ketitipan, rumah ketitipan, anak ketitipan, suami ketitipan, istri ketitipan. Tidak ada yang kita miliki sedikit pun. Kita ini, ya, kita ini dorro wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusura. Oleh karena itulah dalam ayat ini kita disuruh kembali, wa anibu ila rabbikum, kembalilah kepada Tuhanmu, wa aslimu, serahkan. Apa susahnya sih kamu serahkan supaya aku menyayangimu?
Tadi karena kamu waktu masih arwah, masih ruh, 100% aku, kesadaran surga, kesadaran bahagia. Tapi pada saat pindah pada kesadaran si jasad, tadi Bu, 100% sisipkan kesadarannya Telkomsel. Begitu dimasukin ke HP, perlahan-lahan kesadaran itu ada pada HP. Maka itulah sekarang manusia nggak sadar disibukkan dengan lobet, nyetrum, cari makan, cari minum. Itu yang disibukkan, beli baju, beli apa, ngebersihin apa namanya, layarnya, mengganti aksesoris. Nah, itulah kita. Karena kita menjadi manusia jasad. Itulah yang akhirnya lelah dari semua. Capeklah akhirnya, ngeluhlah akhirnya, banyak bertanyalah akhirnya. Itu tadi, kata apa tadi? Orang yang banyak bertanya itu menunjukkan dia itu belum ngerti sejati dirinya. Kenapa ya Bah? Kenapa ya Bah? Gitu. Kenapa saya begini Bah? Kenapa saya begitu? Nah itulah karena akibat kita tidak mengerti dari semua. Ayo kita kembalikan dari semua, ya masih ada waktu kepada kita kembali. Maka waslimu, serahkan. Tadi apa yang diserahkan? Si diri tadi. Maka tadi dibagilah diri kita ini 4 bagian. Cuma orang sekarang ini nggak paham. Ada syariat pada tubuhnya, ada torikot pada hatinya, ada hakikat pada ruhnya, ada ma'rifat pada sirnya, ada sabut kelapanya pada luarnya, ada batok kelapanya ke dalamnya, ada daging kelapanya, ada minyak kelapanya, sama. Tuh. Allah ajarkan kita dengan kelapa. Tubuhmu itu sabut. Tuh. Jadi kalau kamu ibadah pakai sabut, berilmu dengan sabut, pusing. Karena sabut itu banyak jalurnya. Maka kalau orang terjebak pada sabut, ilmu dohir pusing Bu. Jalur ke sini, jalur ke situ, jalur ke situ. Akhirnya dia merasa ibadah banyak tadi, padahal tidak kemana-mana. Ayo aja khilafah yang dibahas, perbedaan pandangan yang dibahas tadi semua. Nah kemana-mana. Kalau orang itu tahu sabut, maka apa? Kalau di tempat saya dulu namanya itu ada jelantrah. Kalau di sini minyak goreng apa namanya? Jelantrah sama ya? Itu kan sama. Apa itu jelantrah? Itu orang tua dulu jalantah. Ini jalan. Karena nggak ada minyak bekas ngegoreng, pasti dari minyak yang bagus. Minyak yang bagus itu dari daging kelapa. Daging kelapa itu nggak habis nembus batok. Batok itu habis masuk sabut. Maka nih jalan. Maka makrifat itu bukan teori makrifat. Makrifat itu bukan ilmu makrifat. Harus alami sampai jelantrah itu panjang. Itu dari membuka sabut kelapa, masuk batok kelapa, mengolah daging kelapa, menjadi minyak kelapa, dipakai, diamalkan tuh. Jadilah jelantrah. Jadi jelantrah itu kata mereka, nih jalan lu, jalan balik. Oh gitu tadi semua ya. Ini malah sibuk pada galeno. Tadi semua ya. Kalau ngerti begitu sebetulnya yang disebut syariat itulah itu baru 1/4 Islam. Dan Allah menyuruhnya tadi wa anibu ila rabbikum wa aslimu, serahkan semuanya. Makanya ilaihi marji'ukum jami'an, kembalikan semuanya. Udkhulu fisilmi kafah. Tadi kembalikan totalitas, bukan hanya sabut.
Karena sabut itu bukan kelapa, namanya sabut kelapa. Batok itu bukan kelapa, baru batok kelapa. Daging kelapa itu bukan kelapa, disebutnya juga daging. Minyaknya juga disebut minyak kelapa. Yang disebut kelapa itu gabungan sabutnya, batoknya, dagingnya, minyaknya. Itulah kelapa. Itulah manusia. Jasadnya, hatinya, ruhnya, sirnya, syariatnya, torekatnya, hakikatnya, ma'rifatnya. Itulah kelapa. Itulah yang disebut manusia. Itulah kalau begitu syariat itu seperempat berserah diri. Gitu. Torikot itu baru 2/4 berserah diri. Jangan sudah bilang berserah diri baru torikot. Maka sekarang ini banyak orang terjebak pada torikot. Sibuknya di jalan. Tadi. Padahal jalan itu baru 2/4. Adapun hakikat daging kelapa itu adalah hakikat 3/4. Itu di situ harus berserah diri. Maka syariat mengajarkan membenahi diri, torikot mengajarkan bagaimana mengenali diri, hakikat sudah bisa berserah diri, makrifat mengenali sejatinya diri. Tuh, jadilah diri Islam. Ada di semua. Kita baru syariat aja udah Islam, padahal 1/4 manusia itu. Tadi manusia sabut. Nah, itu. Maka pusing berilmunya, baca takrib, Batul Wahab, Batul Mu'in. Tadi baca Bajuri, baca ini, baca Al-Um, Ar-Risalah, Batul Muhtaj, Jam Majmu, makin lenang. Semua. Tadi semua. Tadi manusia sabut, diselusuri ke sini sabut lagi, ke sini sabut lagi. Akhirnya nggak jalan-jalan. Ada yang sudah torikot, baru manusia 2/4. Artinya belum Islam 2/4. Alias manusia batok. Makanya orang di torikot tuh pusing. Abah keliling Indonesia, yang ini berantem, yang ini berantem. Setiap mursyid meninggal berantem, rebutan. Tadi karena rasa memiliki, karena baru manusia batok. Padahal kelapa apapun kalau sudah masuk ke hakikat, mau kelapa hijau, kelapa kuning, mau sajilia, satoria, tekien, ternyata satu putih. Daging kelapa itu harus dilanjutkan perjalanan sampai ketemu minyak keletik. Tapi itu pun baru pengetahuan makrifat. Pakai digoreng oleh tubuh, diamalkan. Tuh sifat Allah tajalikan pada tubuh. Barulah jadi jalan terang. Tuh, makanya makrifat itu orang suka menganggap ilmu. Orang itu baru paham ilmunya, belum ngalami. Gitu. Maka tadi kita ini harus tadi. Makanya ngomongin syukur dibagi syukur bilisan, syukur bil qalbi, syukur al jawari, perbuatan ujungnya. Al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan, ujungnya wa amalun bil arkan. Perbuatan. Jadi nggak bisa baca Yasin kumpul-kumpul nggak berbuat apa-apa. Jadi semua. Manakib kumpul-kumpul nggak ada perbuatan apa-apa. Manakib bencana masukan yang manakib kumpulin duit Pak. Dan itu harusnya kita ini tajalikan sifat Allah, karena segala kejadian yang ada itu
kita bagaimana mengaplikasikan minyak tadi itu sudah menjadi perbuatan. Maka kata Nabi, al-islamu ilmiyun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan perbuatan, action. Tadi semua ya. Ini senangnya cuma la ilaha illallah. Bagus itu juga tadi semua. Kalau la ilaha illallah berarti tiada yang lain selain Allah, begitu temannya kena musibah, itu tolong. Bukti la ilaha, itulah bukti la ilaha illallah itu. Kata dia ada yang lain selain Allah, begitu tetangganya nyerenteng, kajak berantem, katanya torikot. Berarti bukan la ilaha illallah. Itulah torikot munafik jadinya hari ini manusia. Apalagi syariat, masuk torikot, masuk hakikat. Nah tadi, maka yang disebut mukhlas, mukhlas berarti sudah kul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadilah tubuhnya itu Muhammad, sudah sidik pada tubuhnya, amanah, tabligh, patonah, benar dan tindakannya. Tuh, sholatnya, shotnya sudah sidik, lamnya sudah lainul qalbi, lamnya sudah latifun lembut tadi, dan taknya adalah takwa, telanjang, udah telanjang, baru itu disebut sholat. Bukan hanya gerakannya doang, gedengnya doang, dari semua ya. Jadi wa anibu ila rabbikum wa aslimu ila min qabli ayyatiyakumul adzab summa la tunsurun. Maka kata Allah, segeralah kembali pada Tuhanmu tadi semua, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang tadi semua. Ada lahu min qabli ayyatiyakumul adzab summalatun sorun, sebelum datangnya adab kepadamu tadi, dan kamu tidak bisa ditolong. Nah inilah hari ini Abah saya tuh berkeliling ke seluruh Nusantara, disuruh, diperintah, minimal masih bisa memilih orang-orang yang mau balik tadi semua untuk bahagia bersama Allah tadi semua ya. Inilah yang harus dipahami oleh kita dari semua. Nah, kenapa kita ini harus kembali kepada Allah? Itulah kenapa ada alam Jabarut, ada alam Lahut, alam Jabarut, alam Mulki, alam Malakut, alam Mulki. Tuh, sabut kelapa itu alam Mulki, batok kelapa itu alam Malakut. Tuh. Adapun daging kelapa itulah alam Jabarut. Adapun tujuan akhir perjalanan itu alamul lahud, itulah minyak, itulah hakikat Allahnya, virgin oil. Nah itu disebutnya ya. Maka kita supaya bisa kembali, maka Tuan Syekh Abdul Qadir sudah meneruskan ada hakikat Nur Muhammad di setiap lapisan. Nur Muhammad itu satu, sama nafsu juga satu, tapi martabatnya tergantung tingkat kesadaran si jiwa. Pada saat kesadaran jiwa yang paling rendah disebut nafsu amarah. Yang sudah naik sedikit ke atas, mulai dia berbuat baik, namanya nafsul lawamah. Lagi ke atas adalah yang pada saat siap berkorban hidupnya, kesadaran Yusuf disebut nafsul mulhimah. Naik lagi ke atas pada kesadaran Idris, maka disebut nafsul mutmainnah. Itulah kenapa Adam turun dari surga, Idris naik ke surga. Itu tadi. Itulah kisah Adam turun dari surga, sebentar Idris masuk ke surga. Karena udah di nafsul mutmainnah itu sudah belajar dari nafsul amarah ke lawamah, dari api kembali ke angin kembali ke air kembali ke
itulah Idris. Maka kalau sudah tanah semua ditanamkan tumbuh. Tuh. Itulah kita harus sampai kesadaran itu. Maka Allah mengajarkan di setiap lapisan tadi ada mulki, malakut, jabarut, lahut, ada jasad, ada hati, ada ruh, ada sir, ada sabut, ada batok, ada daging kelapa, ada minyak kelapa, ada jannatul ma'wa, jannatul naim, jannatul firdaus, jannatul qurbah. Tuh. Nah, setiap lapisan itu ada yang disebut dengan kiswah unsuriyah. Waktu di alam kudus kesucian, di alam malahut bersama Allah, supaya kita tidak hancur, kita harus dibalut tuh sibghatullah dengan balutan Allah yang bernama kiswah unsuriyah, yang bernama Nur Muhammad, disebut disebut Ruh Al-Qudsi. Untuk kita mampu wujuhui yauma idin nadhirah, memandang Allah tanpa hancur. Maka disitulah kita ini harus telanjang, supaya telanjang di lapis syir, kita sudah dilindungi oleh Allah dengan lapis Nur Muhammad tadi. Di alam jabarut ada kiswah unsuriyah namanya Rusultani. Tuh. Di situ adalah hakikat Nur Muhammad supaya kita hidup di alamul jabarut. Adapun di alam mulki, di alamul malakut ada Nur Muhammad yang disebut kiswah unsuriyah, yang disebut ruhani. Adapun di alam mulki kita ada kiswah unsuriyah yang disebut Nur Muhammad, yang disebut dengan alam mulki ruh jismani. Pada ruh jismani ada jannatul ma'wa, ruh ruhani jannatul naim, ruh sultani jannatul firdaus, ruh qudsi jannatul qurbah. Kalau sudah di situ kita sudah menatap wajah Allah sekarang, wujuhu yauma idin nadhirah. Nah, disitulah ya. Maka inilah yang Allah ingatkan, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Tadi celupan Allah, lindungan Allah. Sibghah Allah itu apa? Kalau Bapak ingin pergi setelah di luar angkasa, maka Bapak harus menggendong tabung oksigen supaya bisa hidup di luar angkasa. Tuh, supaya Bapak bisa nyelam ke dalam air, maka Bapak supaya bernapas dalam air, maka sibghahnya itu adalah menggunakan tabung oksigen supaya kita bernapas di dalam air. Nah, kembali pada Allah itu tidak ada tabung yang paling baik, telanjang, supaya kita bisa dijaga oleh Allah. Itu tadi. Maka di sini ayat sibghatallahu wa min ahsanu minallahi sibghah wa nahnu lahu abidun. Tuh ya. Jadi bahasanya itu adalah sibghah Allah itu adalah setelah kita telanjangkan al-imanu kullu, iman sempurna itu al-imanu bi ru'yatillah, mampu melihat Allah. Maka sebenarnya di alam dunia ini bukan tentang baik dan buruk, salah dan benar, miskin dan kaya, surga dan neraka. Mampu melihat Allah pada surga dan neraka, pada baik dan benar, pada surga dan neraka tuh. Nah, hanya orang yang dijaga dengan sibghatullah, dilindungi oleh Allah, aman dia. Mau ke kiri, mau ke kanan, tetap Allah. Mau ke atas, mau ke bawah, tetap Allah. Karena dia sudah dicelup. Kenapa dicelup? Karena dia sudah telanjang. Wa anibu dan wa aslimu. Dia sudah kembali pada Allah dan dia sudah serahkan. Berarti sekarang imannya bukan hanya al-imanu tasdikun bil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan, tapi imannya sudah biru'yatillah, mampu menyaksikan Allah, sudah
celup sibghatullah, dia sudah berpakaiankan Allah dari semua untuk seperti roket terbang pada Allah dengan jagaan Allah, pakaian Allah. Itulah walibasuhu takwa. Itulah takwa. Makanya tadi kata Nabi, annasu li Adam wal Adam min turab, la fadla li arabiyyin ila azamiyin, wala fadla li aswada ilal ahmaro illa takwa. Ya, takwa itu bukan takut sama yang tua. Ya, ada nama takwa itu takut sama yang tadi semua. Jadi ini kelihatan konsep yang rumit yang Abah sampaikan, tapi sebetulnya prakteknya sederhana. Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Kamu mati, hiduplah bersama Allah. Kamu tutup matamu, buta, melihatlah penglihatan Allah. Kamu bedegkan telingamu, maka kau mendengarlah dengan pendengaran Allah. Ini hanya teori biar memahaminya. Prakteknya mah cukup duduk, satukan, rasakan tadi, leburkan tadi, dari tanah kembali ke air, air kembali ke angin, angin kembali kepada api, api kembali kepada tasdid nur. Tuh. Udah begitu. Kan tadi waktu datang dari Nur Muhammad atau Nurullah jadi alif, jadi lam awal, lam akhir, jadilah tubuhku. Tuh. Sekarang balikan. Dari tanah balik ke air, air balikan ke angin, angin balikan ke api, api balikan ke nur. Tuh tadi. Ya, udah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tuh. Itu aja sebetulnya. Dalam prakteknya, ini kan ngomong teorinya saja, prakteknya sederhana. Maka itulah Abah ajak selalu menyatukan dualitas, kemudian adalah merasakan itu dalam satu rasa. Maka inilah Allah ingatkan di sini, sibqat Allah wa man asanu minallahi sibqah wa nahnu lahu abidun. Barulah kamu dianggap oleh Allah wa nahnu, dan hanya kepadanya lah kamu menyembah kalau begitu. Bukan lagi menyembah kekosongan, bukan menyembah kepalsuan, bukan mentuhankan surga, bukan mentakuti neraka, bukan mencari. Tadi semuanya adalah sudah kembali. Ma fi qalbi ghairullah. Tadi maksudnya begitu ya. Nah, kalau sudah begitu dikatakan oleh Allah, kulillahi syafa'atu jami'an. Berarti syafaat itu sudah milik Allah semuanya. Tidak ada lagi yang memberikan syafaat kecuali Allah sendiri. Kulillahi syafa'atu jami'an lahu mulkus samawati wal ardh. Karena dialah Allah, ia adalah yang merupakan milik Allah lah. Lahu mulkus samawati wal ardh. Milik Allah lah apa yang di langit dan yang ada di bumi. Milik Allah lah apa yang dohir pada tubuhmu dan pada batin pada ruhmu. Milik Allah lah hidupmu, milik Allah lah wujudmu, milik Allah lah segalanya. Maka disitulah mulailah ibu hanya akan senyum bahagia. Nah, ada orang serenge, bahagia, tenang, damai, dingin, sejuk. Tidak lagi gonjang ganjing kiri kanan, ketakutan semua. Fly, bahagia tadi semua. Nah, barulah kita akan merasakan, dia akan dohirkan ya. Kenapa demikian? Karena tadi Allah mengatakan innama ya'muru masajidallah, maka tubuhnya sudah menjadi masjid Allah. Innama ya'muru, masdarnya imarah, maka dadanya sudah jadi masjid. Dadanya sudah jadi masjid. Tadi semua. Berarti sekarang sudah dia mentaholi. Tadi adalah sabutnya. Mentaholi batoknya. Tadi akhirnya dia mentahali dagingnya. Akhirnya tajalilah minyak kelentih pada tubuhnya. Hadirlah dia dengan rasa Allah.
Pindahlah yang tadinya makhluk yang dipandangnya segalanya sudah berubah, yang tadinya fana sekarang jadi bako. Wal akhiratu khairu wa abqa. Maka dia sudah sampai pada jiwa yang damai, jiwa yang tenang. Maka dia pun sudah mendengar bisikan dari batinnya berkata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Udah, dia nikmat dari semua. Sekarang pun sudah sorga sekarang, karena sekarang ternyata segalanya kemanapun dihadapkan, walillahil masyriq wal maghrib fa'aina ma tuwallu fasama wajhullah. Dia akan rasakan, bukan lagi hayalan, bukan lagi kira-kira tadi semua. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Tadi wa aqamas salat, sudah berdiri salatnya. Bukan salatnya dipotong-potong oleh maghrib, duhur, asar, isya. Tadi semua. Subuh salatnya Adam, duhur salatnya Nuh, asar salatnya Ibrahim, kemudian maghrib salatnya Musa, isya salatnya Isa. Sekarang sudah salatnya Muhammad sudah satu pada diri tadi semua. Tadi karena tadi kata Allah sudah jadi masjid tubuhnya. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Dan dia sudah menyadari sebenarnya dia adalah bukan jasad, maka dia tidak takut dengan mati karena mati itu tidak ada. Dia sudah mengerti bahwa mati itu adalah tidak ada. Maka kullu nafsin dha'iqatul maut, nafsun itu hanya nyicip, hanya mencicipi, simkan keluar sebentar, ganti HP. Tadi semua yang lebih baik kalau dia akan bahagia kalau seandainya pada saat keluarnya mengerti, karena dia sudah ada pada sifat Allah, sudah ada pada celupan Allah, balutan Allah. Tadi kiswah-kiswah unsuriah Nur Muhammad yang sudah membalut pada 4 lapisnya mulki, malakut, jabarut, lahut. Maka dia sudah menjadikan sholatnya adalah selamanya sholat. Tadi semua selamanya zikir, nafasnya sudah jadi zikir, laan nafasnya sudah bahagia karena dia sudah jamu bersama Allah. Maka orang yang meninggal hari Jumat itu bukan meninggalnya hari Jumat, tapi yang sudah jamu bersama Allah dari semua ya. Jadi jangan selalu suka selalu mati hari Jumat, nggak ada hubungannya. Tadi tetangga saya juga mati hari Jumat, tukang mabok hari Jumat juga matinya. Nggak ada, jadi juga suka lebay lah gitu. Jadi mari versi Allah jamu, walaupun matinya Senin adalah Jumat, matinya Selasa Jumat, udah jamu. Maka tadi tempat dimanapun dia berada, karena masjidnya udah bukan di luar diri, sudah di dalam diri. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakat. Tubuhnya sudah mencakatkan, digunakan matanya untuk tempat melihat Allah. Yang dijakatkan bukan lagi milik dia, mendengar itu adalah digunakan untuk dia. Allah mendengar lewat telinganya, dia Allah adalah melihat lewat matanya, dia Allah hidup lewat ruhnya, dia Allah yang tajalli pada dirinya. Itu zakat tuh. Jadi tadi setelah innama ya'muru masajidallah man amana billah, betul-betul sudah iman pada Allah. Tadi semua ada wal yaumil akhir adalah wa aqama salat, dia sudah berdiri salatnya karena sudah kenal pada diri dohir, diri batin pada dirinya, sudah menyaksikan diri dohir dan diri batinnya. Maka selamanya, maka si diri itu menyadari keberadaannya, sholatlah semua waktunya. Itulah sholatul wusta dan sholatul daim. Maka tubuhnya sudah tadi wa aqimi sholat wa ataz zakat, maka tubuhnya sudah dijakatkan, digunakan
Kakinya dijakatkan untuk membuktikan kudrat iradat Allah. Tangannya dijakatkan, bukan lagi tangan sudah wudu, sudah diserahkan. Ini bukan lagi tangan, tetapi adalah kudrat iradat Allah. Berjalan dengan kudrat iradat Allah, mengangkat dengan kudrat iradat Allah, melihat dengan basar Allah, mendengar dengan sama Allah, bicara dengan kalam Allah, berilmu dengan ilmu Allah, berwujud dengan wujudnya Allah. Tadi udah, kalau sudah di situ surga dan tidak ada lagi kematian. La yamutuna bal yanqiluna min daril fana ila daril baqa. Ya. Maka wata zakata walam yahsya ilallah, maka dikatakan juga as-saum wa aqama salat wa ata zakat walam yahsyallah walam yahsya illallah. Tidak lagi ketakutan, ya. Di sini adalah serta tidak takut kepada apapun. Ala inna awliyallah la khaufun alaihim wa lahum ya. Kenapa tidak takut? Karena tidak ada lagi rasa memiliki. Semuanya milik Allah. Rasa takut itu muncul pada saat kita rasa takut kehilangan. Itulah penyebab ketidakbahagiaan. Tuh. Itulah. Maka disinilah kata Allah mengatakan tadi adalah setelah wata zakat walam yasha illallah fasa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Maka dikatakan mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk tadi semua, ya. Maka hidupnya sudah katakan fa in tawallau faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Jika mereka berpaling dari keimanan, ya cukuplah Allah bagiku. Ya hanya cukup Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Pada saat hasbunallah wa ni'mal wakil, maka tidak ada lagi kesedihan dalam hidupnya. Cukuplah Allah. Wa kafa billahi syahida. Tadi itulah yang dikatakan tawakkaltu 'ala Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Rezekinya sudah dijamin oleh Allah. Hanya disuruh hiburan, bahagia, merasakan kenikmatan Allah. Bukan merasakan, dia menyaksikan. Dibawa menyaksikan, dibawa menikmati, semuanya dibawa-bawa oleh Allah dan Rasulullah untuk menikmati hidup ini semua, ya. Maka dikatakan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, karena dia tahu Tuhannya tidak lagi meninggalkan dan tidak pula membencinya selamanya tadi semua, ya. Maka karena itulah yang dalam ayat ini dijelaskan adalah alladzina idza asobatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Iya. Artinya kalau di dalam tubuhnya sudah jadi Fatihah, kemudian masuk alif lam mim, alif laisa kepada mim, imannya sudah dibuktikan dari kal kitabul la raiba fihi. Masuklah dia sudah menyembelih diri dohirnya. Ada surat Al-Baqarah, sudah tidak lagi dia jadi sapi, bukan lagi dia binatang, bukan ulaika kal an'am, maka sekarang sudah masuk dia menjadi keluarga Ali Imran. Ruhnya sudah jadi Abdullah, tubuhnya sudah jadi Maryam. Tuh. Di dalam surat itu. Setelah itu masuklah ke dalam surat An-Nisa. Kawinlah tadi masna wa sulasa warubah dari semua, ya. Maka tubuhnya sudah sholat dari semua. Nah, itulah yang akhirnya kawinlah aku 4, aku 3, aku 2, aku 1, sabut kelapa, batok kelapa, daging kelapa, minyak kelapa, syariat, tarekat, hakikat menyatu pada satu rasa. Kalau sudah di situ berarti dia sudah selesai perjalanannya, sudah bahagia. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun.
maka tinggal menikmati semua ya dalam perjalanannya. Barangkali itu sajalah yang Abah sampaikan adalah semua. Nah, setelah Ali Imran, barulah setelah masuk An-Nisa. Setelah surat An-Nisa masuk surat Al-Maidah. Maka di situ al-yauma akmaltu. Nah, di situ sudah akmal makrifatnya, sudah kamilah, sudah insan kamil mukamil, selesai tadi. Kalau tidak begitu maka akan masuk surat Al-An'am, berarti mulailah kisah perjalanan binatang. Nah, gitu. Nah, kalau sudah kisah perjalanan binatang, walaupun mati nanti sampai al-haqqumut, dia tegur al-haqqumut takasur hatta zultumul maqabir kalla sawfa ta'lamun summa kalla sawfa ta'lamun. Kenapa bisa begitu? Karena dia buang-buang waktu. Wal asri innal insana lafi husrin illa tadi. Dan dia sudah mafawailul lil apa namanya? Neraka api di situ, karena dia sudah tadi tidak pernah mencapai perjalanannya, tidak sampai kepada undangan idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Masuklah dia kalau ke situ kepada tabat tiada abi lahab dan semua. Nah, sementara yang sudah tadi berjalan tadi sampailah kepada idza jaa nasrullahi wal fath, maka dia akan masuk kepada kul huwallahu ahad. Sampailah kepada kul a'udzu birabbin nas. Tuh selesai perjalanan. Dari awal Adam akhirnya di penghujung perjalanan adalah menjadi Muhammad. Terlahirlah Muhammad pada tubuhnya. Maka Islamnya sudah sah jadi muslim karena mim. Islam itu jadi muslim karena mim itu Muhammad. Imannya sudah sah karena imannya sekarang sudah jadi mukmin. Mim di situ Muhammad. Ihsannya sudah jadi muhsin karena mimnya adalah Muhammad. Sujudnya tubuhnya sudah jadi masjid tadi semua karena dia sudah jadi Muhammad. Itulah di penghujung perjalanan setiap Adam adalah makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah khatamun nabiyyin. Khatam perjalanan setiap Adam harus mati wala tamutunna illa wa antum muslimun tadi. Dia sudah kenal Muhammad syariat, Muhammad harin, Muhammad haq, Muhammad majaji. Tubuhnya sudah jadi tubuh Muhammad 4 lapis pada dirinya. Tadi ya, Muhammad syariat pada dohirnya, mengikuti syariat baginda Nabi. Masukin pada Muhammad yang thariqah ke dalam hatinya. Adalah Muhammad merasakan yang bergerak mim hamim dal pada tubuhnya. Masuk lagi Muhammad ada rasa Muhammad harid, sampailah kepada Muhammad haq. Itulah yang awal kata Allah, dialah aku tadi semua. Allah dalam wujud Muhammad. Allahu mubtada, nurus samawat khobar mubtada. Itulah Muhammad. Kembali awalnya Muhammad, akhirnya Muhammad, dohirnya Muhammad, batinnya Muhammad. Kembalilah batinnya kepada Nur Muhammad, dohirnya kepada Nur Muhammad, semuanya selesai. Kembali kepada titik dari awal, bikana makana biyakunu mayakunu wujudul awal ini. Asalnya dari titik itu tadi, ternyata yang batin itu yang dohir, ternyata yang awal itu yang akhir, maka dia sekarang sudah sempurna perjalanannya. Barulah dia akan bahagia. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah
Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Udah, tinggal nikmatin saja. Mohon maaf atas kekurangan hari sekali lagi dari ya, mudah-mudahan dari tempat Mas Budi di Kalimantan ini semua, karena besok Abang lanjutkan perjalanan kembali ke Pulau Jawa. Sekali lagi doa yang terbaik, teruslah dari semua amalia.